Sifat fisika dan kimia laut. Sifat fisik yang dipelajari meliputi massa jenis, suhu arus, gelombang, dan pasang surut. Sifat fisik merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sementara itu, sifat kimia yang dipelajari meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. A. Massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan makin besar pula. Rata-rata massa jenis setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis suatu benda yang tinggi seperti besi akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah seperti air. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per cm kubik. Gram per cm kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga merasa kehilangan sejumlah energi. Penurunan suhu air hingga 40 Celcius (39,2 Fahrenheit) akan meningkat massa jenis. Namun demikian, perubahan massa jenis akan menurun kembali di perairan dengan suhu di bawah 40 oC hingga 0 oC yang dapat menyebabkan perubahan pada ikatan hidrogen sehingga terjadi perluasan volume air. Massa jenis air laut memiliki perbedaan pada kedalaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan salinitas pada kedalaman yang berbeda. Massa jenis di permukaan dipengaruhi oleh perubahan suhu di lautan di mana sebaran suhu di permukaan lebih bersifat dinamis dibandingkan pada lapisan yang lebih dalam. Bahkan pada kedalaman lebih dari 200 sampai 1000 meter, suhu relatif konstan massa jenis air laut di daerah lintang tinggi di mana suhu relatif konstan lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan salinitas psikonoline yang merupakan lapisan air yang mengalami perubahan massa jenis secara cepat pada kedalaman yang berbeda. Cyanoclin tidak ditemukan di perairan lintang tinggi (high latitude). Perubahan massa jenis diikuti dengan perubahan suhu pada zona tersebut, disebut zona termoklin atau zona perubahan penurunan suatu yang cepat secara vertikal. Termoklin juga terjadi di daerah ekuator, di mana zona perubahan salinitas yang cepat juga mempengaruhi massa jenis. Salinitas air laut cenderung lebih rendah pada kolom air yang lebih dalam, sehingga penurunan salinitas sering dikaitkan dengan meningkatnya kedalaman di daerah ekuator. Namun demikian, pada daerah lintang tinggi terjadi sebaliknya, yaitu salinitas air laut cenderung lebih tinggi pada kolom air yang lebih dalam. Hal ini disebabkan sebaran suhu secara vertikal di daerah lintang tinggi cenderung konstan rendah, sehingga salinitas cenderung lebih tinggi pada perairan. Dalam penurunan massa jenis air laut yang signifikan di bawah lapisan permukaan laut menyebabkan terbentuknya lapisan cyanoclin, yaitu massa jenis air di bagian atas relatif ringan pada daerah ekuator dan subtropis. Massa angin di perairan dalam meluas dan merata ke dasar laut. Lapisan campuran di permukaan memiliki sifat yang ragam karena adanya pencampuran massa yang disebabkan oleh arus dan gelombang. B. Suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi semakin besar kecepatan molekul pada substansi di mana suhu diukur,
Suhu alami air laut berkisar antara suhu di bawah min 5 derajat Celcius sampai lebih dari 33 derajat Celcius. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Perubahan suhu di laut berpengaruhi terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air samudra dingin karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Perairan laut di Indonesia umumnya memiliki sebaran suhu secara vertikal. Sebaran suhu secara vertikal terjadi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisannya di bagian teratas disebut mix atau lapisan campuran, termoklin di bagian tengah, dan lapisan di bagian bawah. Termoklin di daerah ekuator terlihat lebih jelas karena tingginya suhu di lapisan permukaan. Sedangkan termoklin di daerah beriklim sedang dan dingin cenderung berubah-ubah karena perubahan musim dari sebagian tahun yang satu ke tahun yang lainnya. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat penting di laut, berguna untuk mengidentifikasi massa air tertentu bersama salinitas dan bersama tekanan dan menentukan densitas air laut. Air berdensitas rendah berdasarkan di lapisan atas dan air dengan densitas tinggi akan berada di lapangan bawahnya. Suhu merupakan parameter fisik perairan yang penting. Suhu merupakan laut di seluruh dunia sangat bervariasi. Suhu di bawah permukaan bervariasi tergantung kedalamannya, sirkulasi udara, turbulensi, lokasi geografi, dan jarak dari sumber panas, sebagai contoh gunung berapi. Suhu perairan dapat diukur menggunakan alat pengukur suhu yang disebut termometer, alat pengukur panas. Selanjutnya, arus. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang tidak searah dengan arah angin tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Air yang berada di lapisan ikut terbawa karena gaya Coriolis. Gaya yang diakibatkan oleh perputaran bumi. Adanya gaya Coriolis tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok ke kanan dan dari arah ke permukaan. Hal ini terjadi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi hal sebaliknya. Apabila terjadi divergensi pembuyaran arus permukaan, massa air dari lapisan bawah laut akan naik ke lapisan permukaan dan akan terjadi keadaan sebaliknya, yaitu tenggelam massa air, di mana massa air dari lapisan atas turun ke lapisan bawah. Air memiliki sifat yang sangat baik sebagai transportasi panas karena memiliki kapasitas panas yang tinggi. Arus hangat di sisi sebelah kanan membawa sejumlah panas dari ekuator ke kutub. Sementara itu, arus dingin mengalir berlawanan arah pada sisi sebelah timur. Arus di lautan seperti alat mengukur suhu raksasa memiliki suhu hangat di daerah kutub, dingin di daerah tropis, dan mempengaruhi iklim di bumi. Suhu permukaan laut berpengaruh dalam mengangkut panas. Pengaruh gaya Coriolis mempengaruhi perpindahan massa air. Arus permukaan tidak berpindah secara paralel terhadap angin tetapi membentuk sudut 45 derajat dari arah angin. Suhu permukaan tinggi pada sisi sebelah barat dari lautan di mana arus membawa air hangat dari ekuator, sedangkan di sisi sebelah kiri arus dingin menuju ekuator. D. Gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh daerah angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya angin bertiup di permukaan laut, menimbulkan riak ripple. Saat ini berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata.